bisa mensupport, potensi anak berkebutuhan khusus untuk bisa terus berkembang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya selamat datang di Talk to Me episode yang ke-18. Teman-teman semuanya, di depan saya sudah hadir seorang narasumber yang ahli dan juga banyak pengalaman di dalam membina anak-anak berkebutuhan khusus yang punya passion yang luar biasa dalam bidang kuliner dan juga sekarang ini bisnis, paket wisuda ya yang ditawarkan melalui gerai Wafa Wafa Jogja. Jogja. Jangan lupa gerai Wafa Jogja. Selamat datang Mbak Yunit, Terima apa kasih kabar ini? Bapak, alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih kepada Bapak dan juga tim Creative Navigation yang sudah mengundang saya pada siang hari ini. Sama-sama Mbak, tolong dong perkenalkan diri kepada teman-teman di Creative Baik, Navigation. halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yunita Marwati, mahasiswi Program Studi Pendidikan Luar Biasa semester 6 Universitas Negeri Yogyakarta. Semester berapa ya? 6 ya tadi NJ ya? Di Bapak. jurusan apa di apa namanya, departemen ya sekarang Oh karena nggih BHMN ya kan? betul, sekarang, Iya, di Departemen Pendidikan Khusus, lebih heeh, tepatnya di Pendidikan Luar Biasa, oke. ya. Dulu dari SMA-nya dari mana Mbak? Saya alumni SMK Negeri 6 Yogyakarta, Pak. Dulu bidangnya di sana apa? Alhamdulillah saya menekuni bidang kuliner. Oh kuliner, maka jadi passion-nya itu tadi ya? Alhamdulillah, Pak. Hobinya apa Mbak? Saya hobinya ngomong, Pak. Ngomong ya luar Iya. biasa ini. Ya asal ngomongnya bermanfaat tidak asal Iya, ngomong kan betul, gitu kan jadi Pak. luar biasa kan gitu. Ya, Mbak Yunit ini kan juga banyak, punya pengalaman organisasi ini antaranya yang saya catat di sini, sekarang sedang menjadi ketua praktek jurusan PLB UNY bisa diceritakan ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Heeh, Jadi pada saat ini teman-teman, saya dan juga tim sedang merencanakan untuk melaksanakan salah satu, kewajiban ya, Pak, dari mhm, teman-teman PLB gitu, untuk melaksanakan 3 program besar, mhm, yaitu yang pertama ya, Pak, nanti ceritanya ini dilaksanakan di PLA, mhm, Autis Center Kulon Progo Sentolo, iya iya, yang mana nanti kita akan membuat 3 program besar yang ditujukan untuk anak autis, Pak. anak autis ya, Selain itu juga ditujukan kepada orang tua dan juga dan lembaga, juga lembaganya artinya betul. tiga-tiganya itu dapat semuanya ya Nggih, dari betul pelatihan yang, Bapak. bersamaan tadi ya? Nggih. Alhamdulillah. Berikutnya Mbak Yunit juga menjadi ketua divisi aksi komunitas pelajar peduli. Nggih, Pak, Ya, betul. silakan diceritakan. Baik teman-teman semua, di komunitas Pelajar Peduli ini adalah sebuah komunitas yang menaungi teman-teman pelajar dan mahasiswa, Mhm, terutama di divisi aksi ya, untuk bisa bagaimana sih kita aware gitu ya terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik itu terkena bencana, baik ada di mhm, Indonesia maupun di luar negeri, misalkan di Palestina, Suriah dan sebagainya. Dan mhm, juga kita turun aksi secara langsung, tidak hanya kata ya Pak ya, tapi mhm, juga aksi betul secara betul. Artinya nyata. mengumpulkan dana dan menyalurkan kepada Betul mereka. Pak. Nah, ini teman-teman semuanya yang ingin menyalurkan dana, bantuan, bencana, baik di dalam negeri maupun di luar negeri bisa melalui Mbak Yunit ini tadi kan gitu. Berikutnya Mbak Yunit pernah juga menjadi sekretaris Kementerian Personalnya BEM KM UNY. Baik, Iya, pengalaman saya menjadi sekretaris di BMKM Universitas Negeri Yogyakarta tahun mmm, 2022 tentunya mmm, teman-teman membuat saya belajar menjadi seorang problem solver. luar Bagaimana kita biasa. sebagai pemuda dituntut Mmm. untuk membantu teman-teman kita menyelesaikan masalah mereka yang mungkin masalah kita juga banyak, Pak. Betul, ya ya. Nggih. Banyak sekali apalagi sekarang ini, dunia semakin kompleks Nggih, seperti ini betul, kan gitu. Pak. Berikutnya juga pernah menjadi pengurus UKKI dan bahkan sekarang menjadi ketua Great Muslimah Training UKKI UNY. Bisa Betul, di-share Pak. kepada kami? Jadi teman-teman semua, insya Allah di bulan Oktober yang akan datang, Oktober saya ini. bersama kepanitiaan Grid Muslimah Training akan membuat sebuah training untuk Mhm, menyambut mahasiswa baru, terutama teman-teman muslimah, untuk bagaimana sih kita mhm, sebagai muslimah untuk bisa mengoptimalkan potensi kita, mhm. sehingga nanti bisa menjadi Grid Muslimah itu Luar biasa, sendiri. ya amin insyaallah mudah-mudahan bisa terkabul nanti, para Amin. pesertanya bisa termotivasi ke sana. Kemudian berikutnya pengalaman profesional di sini saya catat ada 2 bidang, utama di sini. Yang pertama adalah mengajar, ya menjadi guru, yang kedua di bidang kuliner. Nggih, Pak. Pernah mengajar di TPA, kemudian Madrasah Diniyah dan juga SMK Kesehatan Sadewa Babarsari. Nggih, Tolong betul. diceritakan satu saja yang, paling menarik begitu, Mbak. Baik.
hal yang paling menarik ketika menjadi seorang guru tuh, yang Mhm, terbaru tuh di SMK Sadewa, teman-teman. Ketika mhm. saya diminta untuk menjadi mentor Iya, mentor ekstrakurikuler mhm. dari teman-teman yang masih umurnya mungkin jaraknya 2 sampai 3 tahun Iya, aja nih, deket Pak. sekali kan itu. Mungkin saya dipanggil Miss gitu ya sebagai Iya, gurunya, tapi heeh. saya diminta untuk bagaimana sih memotivasi adik-adik kita ini untuk bisa terus berprestasi melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan mereka termotivasi juga. Saya ingin Nggih, tahu lebih dalam di situ, bagaimana sikap anak-anak remaja pada, Mbak, Unit pada saat menjadi mentor di sana? Terutama remaja laki-laki yang sekarang baik. ini kan banyak sekali, terjadi penurunan, kualitas Kualitas moral dan moral sebagainya. atau Silakan. karakter ya, Pak. Ya, Baik, alhamdulillah untuk teman-teman di SMK Sadewa sendiri, teman-teman yang cowok terutama ya, Pak, ya, iya, kalau sama saya mungkin bercanda iya sih, Pak, iya, tapi heeh. sejauh ini alhamdulillah nggak ada yang neko-neko, Oke, nggak ada yang gitu ya. nakal, Artinya mereka nggih. tetap hormat kepada Tetap kamu ya? hormat, Iya. nggih. Iya, barangkali juga karena pakaian muslimah yang kamu kenakan Nggih, itu betul, membawa Bapak. pengaruh kepada mereka kan gitu ya? Nggih, Berikutnya tentang kuliner pernah, aktif menjadi, salah satu dari kru dari kedai Kole Gado-Gado Jogja dan nggih. juga pernah bekerja di food court, Taman Pintar, bisa diceritakan? Baik, ketika saya belajar di SMK ya teman-teman, saya Mhm, mendapatkan ilmu soal kuliner, mhm, terutama di bidang western food, yang mhm, mana, dulu saya pernah praktek ya, Pak, iya, di pelataran Borobudur. mhm, Di situ saya dapat, job sebagai cook crew, walaupun iya, saya cewek gitu ya. mhm, Akhirnya saya menjadikan itu modalitas awal untuk mhm, setelah SMK saya mau kerja, Pak. iya, iya, Karena qadarullah saya ini anak pengamen, Pak, iya, dan iya, saya itu punya cita-cita yang begitu tinggi untuk bisa melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi. luar Akhirnya biasa, saya kerja 1,5 tahun, Pak, untuk iya. menabung dan saya akhirnya mendaftarkan ke perguruan Dan tinggi. dapat beasiswa juga kan itu karena Alhamdulillah saya dapat prestasinya. beasiswa, Nah ini Pak. teman-teman yang patut dicontoh, putri seorang pengamen J tapi betul. cita-citanya luar biasa sangat tinggi dan sekarang sukses menjadi mahasiswa UNY yang luar biasa. Alhamdulillah. IP-nya berapa Mbak kemarin Terakhir IPK-nya? 3,7, Pak. 3,7 cum Iya, laude ini luar alhamdulillah. biasa kan Iya. gitu. Ya mudah-mudahan bisa segera selesai nanti kuliahnya. Amin, Allahumma Iya. amin. Kemudian berikutnya Mbak, Yuni juga banyak menjadi pembicara dan banyak seminar ini, bisa diceritakan yang menarik, dari acara-acara seminar sebagai pembicara? Baik, baru saja saya diundang oleh teman-teman komunitas Senyum Anak Nusantara Mhm, untuk bisa sharing terkait bagaimana sih kita mengoptimalkan media sosial mhm, atau media digital untuk anak-anak usia dini di era mhm, Society 5.0, mhm, supaya gimana sih kita ya, mungkin sebagai pendamping atau orang tua nggih Pak, bisa tetap mhm, support anak-anak kita mengakses gadget dan lain sebagainya, tapi mhm, tetap bisa berprestasi. luar biasa, Nggih. iya. Kemudian saya pengen tahu ini salah satu, topik yang Mbak Yunit bicarakan di AAN Yogyakarta, yang Nggih. judulnya Insecure Bikin Kufur gitu. Baik, jadi teman-teman pemuda mungkin kita sering ngerasa insecure ya teman-teman, entah itu karena kita di-body shaming atau mungkin karena saya dulu ya teman-teman mungkin punya pengalaman gitu, dibully karena saya anak orang nggak punya gitu, terus Betul, betul. dianggap bahwa nggak boleh punya cita-cita, tapi ternyata kita ini kadang lupa untuk bersyukur, Ya. sehingga kita lupa bahwa ternyata sebenarnya kita tuh punya banyak kelebihan lain atau privilege lain yang Iya, bisa kita Allah banyak optimalkan. memberikan kelebihan lain kan gitu Betul, yang perlu Pak. disyukuri gitu kan, Nggih, jangan sampai dikufuri kan gitu, nggih betul. luar biasa. Kemudian berikutnya Mbak, Yuni juga menjadi moderator dalam banyak acara di situ. Salah satunya Alhamdulillah. menjadi moderator dengan judul Optimalisasi Potensi Anak Berkebutuhan Khusus di Bidang Ecocraft di Era Society 5.0, bisa diceritakan? Baik, ketika saya menjadi moderator, saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana sih kita mengoptimalkan potensi dari Mhm, adik-adik disabilitas kita. Contoh, ada adik-adik tunanetra yang mereka tuh punya suara yang indah ya, Pak, mhm, yang mhm, bisa kita support menjadi musisi-musisi hebat. mhm. Kemudian ada teman-teman tunarungu yang Iya, mungkin bisa jadi barista, bisa jadi luar desainer, biasa, ya dan lain betul, heeh, sebagainya. Nah, dari heeh, situ saya menganggap bahwa ternyata di era Society 5.0 mhm. kita bisa mensupport potensi anak berkebutuhan khusus untuk bisa terus berkembang. Iya, luar biasa. Berikutnya Mbak Yuni juga pernah memenangkan banyak lomba kejuaraan. Alhamdulillah, Barangkali bisa Pak. diceritakan 2 yang menarik begitu, 2 atau Baik, yang 3? masih ongoing ya teman-teman, Ya, ini ada saya dan juga tim Sembagi Arutala Universitas Negeri Yogyakarta mhm, akan segera mewakili di mhm, final Lomba Inovasi Digital Mahasiswa yang mhm. akan dilaksanakan di UPI Bandung pada bulan Juli UPI mendatang. Bandung ya, Juli mendatang ini, Nggih, Pak. sudah dekat ini bulan depan Sudah kan begitu. bismillah, Pak. Iya, topiknya tentang apa? Tentang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif, luar biasa. Kemudian, ketika SMA pernah menjadi, finalis dari lomba debat, Bela Cita Tanah Air. Nggih, Pak. Mhm, bisa Ini menarik diceritakan? sekali ya, Pak, ya. Iya, heeh.
Jadi, terkait saya mewakili SMK saya ketika di ranah provinsi untuk bisa debat terkait bela cinta tanah air, saya termotivasi untuk bagaimana sih kita sebagai remaja ketika itu ya, Pak, ya, dan Iya, juga pemuda kita sebagai mahasiswa untuk tetap melestarikan jiwa nasionalisme. betul betul Nah, betul. itu mungkin juga penting juga ketika kita melihat sekeliling kita yang mulai menurun pendidikan karakternya, Pak. Iya betul, itu yang menjadi keprihatinan sekaligus saya umumkan untuk teman-teman di Creative Navigation terkait dengan, cinta tanah air ini yang kita paham di sana sini banyak mengalami penurunan, kualitasnya, terbukti dari banyaknya pejabat yang korup, Ya, ya dan juga pemuda-pemuda yang mereka, begitu tega untuk melakukan penganiayaan terhadap yang lain dan sebagainya. Banyak juga pemuda-pemuda yang mereka bergaul tidak sewajarnya dan sebagainya. Itu nampaknya terjadi penurunan moral dan sebagainya gitu ya. Oleh karena itu insya Allah nanti, mulai tanggal 17 Agustus tahun 2023 kita adakan segmen baru yang berjudul Nation Character Building. Kita akan berusaha untuk ikut berkontribusi di dalam pembangunan karakter bangsa ini, sehingga penurunan kualitas moral itu tidak begitu dalam seperti yang terjadi sekarang ini. betul, Pak. Tolong diikuti nanti, 17 Agustus, didoakan mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan di-support. Bahkan suatu saat nanti kita akan live, dengan topik yang, sama seperti itu, membangun karakter bangsa. Teman-teman bisa share, pendapat, teman-teman semuanya, ide teman-teman semuanya, dan juga pengalaman-pengalaman yang menarik untuk membangun karakter bangsa ini. Mbak, Yuni, sekarang ini aktivitasnya apa? Saya aktif organisasi dan juga sedang mengerjakan skripsi, Pak. Oh ya, mudah-mudahan nanti juara sehingga nggak perlu menyelesaikan Amin skripsinya kan amin, gitu di Pak. UPI nanti kan gitu. Nggih, betul. Berikutnya rencana ke depan apa? Terdekat semoga bisa lolos, Mhm, beasiswa LIDM? LPDB Heeh dan heeh, juga LDM ya, Pak, ya heeh, tentunya semoga LIDM bisa ya, dapat emas gitu. heeh heeh, betul. Amin dan juga bisa Lulus skripsi ya, melanjutkan betul. S2 di UNY, Pak, Di UNY ya, insyaallah. mudah-mudahan Bismillah. nanti, segera bisa selesai kemudian melamar beasiswa, dan akhirnya kuliah lagi di UNY. Amin, Ya Allahumma nanti amin. saya kasih jempol, dengan loyalitasnya kepada UNY Masya Allah. 100% ini luar biasa. Ya, kok bisa sehebat ini yang memotivasi siapa ini? Saya termotivasi oleh ibu saya, teman-teman, karena ibu Mhm saya pernah bilang, "Biasakanlah sesuatu hal yang benar dan mhm. jangan membenarkan sesuatu hal yang biasa." Wah ini beri tepuk tangan ini, harusnya seperti itu, sesuatu yang benar tidak membenarkan Sesuatu yang sudah sesuatu yang dibiasakan. sudah biasa, kan itu. Yang benar dalam pandangan Allah tentu Iya, saja kan betul, Pak. gitu. Kemudian tolong beri saran kepada teman-teman Creative Navigation supaya bisa termotivasi seperti Mbak Unit. Baik, halo teman-teman semua, semoga dengan cerita hari ini teman-teman termotivasi untuk bisa terus menjadi pemuda yang senantiasa mengoptimalkan potensi dan mungkin bisa mengoptimalkan media sosial kita di era Society 5.0 ini untuk bisa menjadi orang-orang yang memotivasi sekitar dengan kemampuan dan juga potensi kita masing-masing. Artinya kita perlu mengoptimalkan potensi diri dan juga bisa mengoptimalkan potensi orang-orang di sekitar kita. Luar Betul. biasa. Terima kasih Mbak Yuni sudah hadir di Creative Navigation. Terima Terima kasih kasih Bapak dan juga tim. sudah memberikan banyak pengalaman, sharing banyak pengalaman dengan teman-teman di Creative Navigation. Kami ikut Nggih. mendoakan semoga kejuaraannya tadi bisa lolos betul menjadi Amin, juara Allahumma amin ya satu. Allah. Segera lulus, Amin amin. apa namanya, S1 dan sukses di dalam melamar beasiswa Amin. LPD LPDB, ya. LPDB kan gitu, mudah-mudahan sukses. Teman-teman semuanya nampaknya kita sudah sampai pada penghujung acara kita, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Yuni tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetapi jangan lupa tetap follow sosial media kami di Facebook, TikTok, dan juga Instagram creative.navigation. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.